A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita lanjutkan dengan amalan berikutnya. Taklim rumah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Kisah terbunuhnya Musailamah dan pengumpulan Al-Quran. Setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Musailamah Al-Kadzab yang di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengaku sebagai nabi, semakin menjadi-jadi karena ketika itu orang-orang Arab banyak yang murtad dari Islam. Maka Musailamah semakin mendapatkan kekuatan sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeranginya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada Islam dan Musailamah dapat dibunuh. Akan tetapi pada pertemuan itu satu jamaah besar sahabat mati syahid, termasuk para hafiz Al-Quran. Dulangi. Setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Musailamah Al-Kadzab yang di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengaku sebagai nabi, semakin menjadi-jadi karena ketika itu orang-orang Arab banyak yang murtad dari Islam. Maka Musailamah semakin mendapatkan kekuatan sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeranginya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada Islam dan Musailamah dapat dibunuh. Akan tetapi pada pertempuran itu satu jamaah besar Islam mati syahid, termasuk para hafiz Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam pertempuran itu banyak para hafiz Al-Quran yang syahid. Aku khawatir jika ada pertempuran lagi akan semakin banyak hafiz Al-Quran yang mati syahid dan dikhawatirkan akan banyak bagian Al-Quran yang hilang. Untuk itu, sebaiknya Al-Quran ditulis di satu mushaf agar selamat dan terjaga.
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, bagaimana aku berani mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus mendesaknya dan menyampaikan pentingnya mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyetujui usul Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Maka ia memanggil Sayyidina Zaid bin Tasabit radhiyallahu anhu. Kisahnya akan diceritakan pada bab ke-11. Kisah ke-18. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bercerita, aku datang kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sudah berada di situ pula. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan pembicaraannya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mulai awal sampai akhir. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, engkau seorang pemuda yang cerdas. Orang-orang sangat mempercayaimu dan tidak ada yang bersangka buruk terhadapmu. Selain itu, engkau termasuk penulis wahyu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kumpulkanlah Al-Quran yang ada pada orang-orang dan tulislah di situ mushaf. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, seandainya aku diperintahkan memindahkan sebuah gunung dari suatu tempat ke tempat lain, hal itu lebih mudah bagiku daripada harus mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada mereka, mengapa hal itu harus dilakukan? Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Kedua orang tersebut terus memberikan pemahaman kepadaku sampai aku menerima menurut sebuah riwayat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu, jika engkau menyetujui pendapat Umar, maka aku akan memerintahkannya. Jika engkau tidak setuju, maka aku tidak berniat memerintahkannya. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu bercerita, setelah lama membahasnya dengan mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan hatiku untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Untuk menunaikan perintah itu, aku mencari dan mengumpulkan Al-Quran yang tertulis di tempat yang terpisah-pisah dan yang tersimpan di dada para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Bukhari. Faidah dalam kisah Dalam kisah ini kita dapat mengetahui tentang ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka lebih mudah memindahkan gunung daripada harus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pasti menganugerahkan pahala yang besar
di dalam buku catatan amal para sahabat radhiyallahu anhum. Karena jasa mereka dalam mengumpulkan Al-Quran yang merupakan dasar agama. Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu begitu hati-hati dalam mengumpulkan Al-Quran, sehingga ia tidak mengambil ayat yang tidak tertulis. Ia hanya mengumpulkan catatan-catatan yang telah ditulis pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian mencocokkannya dengan Al-Quran yang ada di dada para sahabat radhiyallahu anhum yang hafal Al-Quran. Untuk mengumpulkannya diperlukan usaha yang sangat gigih. Karena ayat-ayat Al-Quran telah ditulis di tempat yang terpisah-pisah. Namun, alhamdulillah semuanya dapat dikumpulkan. Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling mahir dalam Al-Quran, selalu ikut membantu usaha ini. Melalui usaha ini, seluruh Al-Quran telah dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, demikianlah beberapa hadis yang telah kita baca dan yang mana kita baca tentang semangat menuntut ilmu dan mendalaminya. Kisah terbunuhnya Musailamah dan pengumpulan Al-Quran. Yang mana kita baca, kita dengar, kita niat, amal dan sampaikan insyaallah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad.